dulu nih aku pernah libur, sering ketemu arek iku gitu, tapi namanya bukan itu, namanya itu lain gitu. Makanya aku tanya apa nama dan nama panggilan gitu. Kayaknya ya ini tahun berapa Mbak kalau boleh tahu? Aku nggak libur 2 tahun ini, berarti baru sekarang bulan 2000. Kalau nggak libur 2 tahun itu berapa Mbak Yuni sebelumnya? Sekarang 2020. Berarti 2019. Sebentar ya Mbak, Iya, sebentar. kayak gitu. Sebentar, soalnya Samen tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi, tapi ini kita mencari orang, kalau Samen tidak keberatan dengan informasi itu, saya ucapkan terima kasih sekali. Ini tentang Mbak Iin yang hilang kemarin dan saya lihat, sampean lihat postingan saya dan yang sampean kirimkan itu hampir sama. Dan sekarang saya kirimkan ke keluarganya. Apakah ada respon dari keluarganya? Kita tunggu aja. Gitu. Tapi ini Mbak Yuni, maaf nggih. Nanti saya takutnya salah orang gitu. Tapi sebab belum lama ya, 2 minggu kemarin dia itu main ke tempat teman saya yang waktunya dulu libur sama saya gitu. Oke. Jadi karena itu Samen nggak usah nyebutin namanya karena saya juga takutnya keliru. Saya cuma ingin konfirmasi sama keluarganya apakah benar ini. Pertanyaan saya, apakah Samen masih ada komunikasi sama dia? Kalau dia nggak ada, tapi temennya sampai sekarang masih ada gitu. Tapi namanya bukan yang disebutkan Mbak Yuni di YouTube itu. Setahu saya namanya lain gitu. Oke, karena nama orang kan bisa diganti-ganti Mbak, benar nggak? Jadi saya kurang tahu apakah itu yang bersangkutan atau tidak. Jadi saya cuma nanya apakah itu apa bukan, nggak apa-apa. Kita bantu keluarganya karena keluarganya hanya butuh tahu bahwa dia baik-baik saja. Karena saya pribadi itu tahu ada beberapa anak di penjara itu sampai 9 tahun, 10 tahun, Mbak. Jadi yang saya khawatirkan adalah kalau dia keberadaan sehat walafiat di luar masih bekerja, syukur alhamdulillah walaupun dia tidak menghubungi keluarganya. Tapi yang kita khawatirkan adalah kalau dia sakit. Bener nggak? Kalau dia masuk penjara, itu loh yang kita khawatirkan seperti itu. Kalau dia sehat, dia tidak mau menghubungi keluarganya ya nggak apa-apa. Sebab dulu sering liburan sama saya, kan saya dulu di Monggok situ gitu. Terus saya juga sering ya masak sama dia, tapi nggak tahu benar orangnya, enggak, takutnya saya salah gitu. Betul. Karena itu saya tidak memaksakan sampean untuk cari tahu siapa dia, karena itu saya tadi kan sudah bilang kita mencoba untuk mengkondisikan bagaimana apakah benar dia gitu loh. Kita kan sebagai orang luar itu mencoba membantu Mbak semaksimal mungkin, benar nggak? Jadi kasihan juga di rumah gitu ibunya. Makanya itu saya kan nggak tahu apakah benar atau tidak, nggak apa-apa. Yang penting saya tanyakan pada keluarganya. Sebentar ya. Saya lagi kirim fotonya itu pada keluarganya. Apakah orang yang sama atau bukan gitu? Karena lihat penampilannya sama. Iya Mbak Yuni, kok saya tadi lihat kok Mbak Yuni kok ini kok orang hilang, tapi saya kok pernah ketemu, tapi apa salah orang gitu. Iya, makanya syukur alhamdulillah dengan begitu kan ada kabar baik lah setidaknya, bukan orang yang di penjara itu. Karena saya sama Mas Andro itu akan berusaha mencari informasi orang-orang yang di penjara gitu loh Mbak. Karena saya takutnya keluarga tidak ada yang tahu. Dan ini adalah satu kabar baik. Saya tidak tahu ini dia atau bukan. Iya. Kalau benar Mbak yang foto yang saya kirim tadi, itu sih sebenarnya baik-baik aja gitu. Tapi enggaknya itu. Yang bisa menentukan adalah keluarganya. Sebentar ya. Saya tak langsung menghubungin keluarganya aja Mbak. Soalnya biar kita tenang. Kasihan juga bapak ibunya, benar nggak? Ini saya dimatikan atau Mbak Yuni sendiri? Nggak usah dimatikan. Oh iya. Karena saya pribadi nggak ada masalah. Karena kita lebih baik membantu orang seperti ini itu lebih baik Mbak. Benar nggak? Karena kekhawatiran seseorang itu bisa jadi penyakit loh Mbak. Kasihan bapak ibu. Iya. Kasihan bapak ibu. Sampean iso membantu kayak ngene iki wis termasuk rezekine sampean yo muga-muga dilancarno. Memang bener dia atau bukan wis gak apa-apa. Sementing kan
kita sudah pernah mencoba gitu loh. Berusaha ya. Nggih, sebentar. Jangan dimatikan. Ini yang saya suka kalau Iya. Ini dua-duanya saya telepon, yang di Hongkong sini dan juga yang ada di Indonesia. Oh, gitu. Halo, assalamualaikum. Bu Sum wonten nggih? Oh, Bu Sum, Nggih. Kedap Bu nggih. Nggih, soalnya kula mau kirim foto Bu niku napa Mbak Iin nggih? Jenengan tingali. Kula kirim foto niku napa Mbak Iin nggih? Oh, temen. Oh, nggih, kedap nggih. Nggih, jenengan tingali niku napa Mbak Iin nggih? Soalnya wonten sing semerep niku Mbak Iin. Makanya kula tangkel jenengan napa niki bener Mbak Iin. Ada. Wonten nggih apa, Bu? Nggih, teng WA. Jenengan tingalin kriyen nggih? Lagi ya. Mangke kula telepon malih nggih, Bu. Jenengan tingalin kriyen? Nah, Nggih, jenengan tingalin kriyen? halo. Halo? Oh, nggih. Jadi biar kita langsung konfirmasi gitu aja, Mbak. Oh, iya. Jadi soalnya yang saya khawatirkan adalah dia sakit, dia masuk penjara. Kalau dia masih ada di luar sana dan bekerja, syukur alhamdulillah, karena harapan kita kan sebagai orang Indonesia kan memberikan apa ya? Kabar aja buat keluarganya. Iya, Mbak Yuni. Udah lama ya di sini tuh, Mbak Yuni? Nggih, 15 tahun terus saya, Bu. Nggih. Berarti mulai dari 2000, wong kula di sini ketemu sama dia itu 2010, 11, 12 kayak ketemu sama dia. Nggih. Halo, Ibu? Sanes meniku kula Iin. Oh, niku sanes nggih? Nggih. Oh. Andeng-andeng niki Bu, Mbok Sun niki, Mbok Sune niki. Soalnya andeng-andeng kan saged dihilangin, Bu. Enten andeng-andeng enten sore. Jangkut ngeten iki. Oh, soalnya andeng-andeng saged dihilangin, Bu. Andeng-andeng saged dihilangin. Nggih enten sore jangkut ngeten enten andeng-andeng ireng gedhe ngoten rada ana. Oh, soalnya kalau semerep kula andeng-andeng saged dihilangin. Makanya kula pengin mastikan niki Mbak Iin napa sanes. Sing pundi? Sing tengah niku, Bu. Jenengan tingali malih. Dipotong. Senes niku. Senes nggih. Senes. Oke, lek ngeten kula padosaken malih nggih. Matur nuwun nggih, Bu. Nggih, sama-sama. Kula nggih ngoten. Nggih. Kula tasik berusaha mugi-mugi Mbak Iin tasik teng Hongkong menawi teng Makau. Nyuwun tulung jenengan, muga-muga Allah ngabulne nggih, Bu. Nggih, mugi-mugi Mbak Iin ini tasik diparingi sehat. Muga-muga atine dibuka. Dadose tasik iling tiyang griya. Soale terus enten sing semerep Mbak E niku teng Makau. Makane kula niki tasik nyelidiki malih. Oh, nggih. Nggih, mugi-mugi sehat jenengan nggih, Bu, nggih, sing sabar nggih. Nggih, amin. Nggih. Mas matur sembah nuwun nggih, Bu. Kula nggih matur sembah nuwun. Nggih, jenengan kudu sehat nggih. Nggih. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, syukur alhamdulillah bukan dia, Mbak. Jadi masih kita teruskan pencariannya. Nah, ini adalah bagus. Kenapa? Kan yang bisa mengidentitaskan kan keluarganya. Bener nggak? Kalau saya merasa mirip itu. Lagi kalau kok nyoba lo kok wajah mirip gitu Mbak Yudi, makanya kalau ya Allah kalau ngaten. Makanya saya kan melas nih kan tiang Indonesia. Matur nembah nuwun lho, Mbak. Matur nembah nuwun. Matur nembah nuwun. Sampun Mbak Yuni. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen nangis, Mbak, karena wah, ini Mbaknya ini hebat banget. Di mana dia ada kemiripan. Saya tidak bisa update karena sekali lagi foto orang lain. Jadi keluarganya sudah mengidentitaskan itu orang lain. Jadi saya tidak berani upload ya. Rasa empatinya orang Indonesia itu benar-benar jos gando saat salah satu saudara kita
kena masalah, kalian tuh langsung mencoba mencari informasi. Dan ini saya percaya bahwa Mbak Iin ini bisa ditemukan. Saya tuh percaya banget 100% bahwa Mbak Iin ini bisa ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Saya minta bantuan kalian untuk menyebarkan video ini dan foto ini pada masyarakat luas yang pernah melihat Mbak Iin. Tolong telepon ibumu, Mbak. Jika kamu ada di luar sana, jika kamu sehat, jika kamu masih baik-baik saja, teleponan bapak ibumu. Tapi seandainya saat ini kamu sakit atau saat ini kamu melakukan kesalahan di Hong Kong dan saat ini kamu di penjara, saya cuman minta, saya cuman berdoa agar suara saya ini didengar, agar suara saya, ada orang yang menyampaikan isi hati saya ini ke Mbak Iin, atau tiba-tiba hatinya diketuk oleh Tuhan karena doa-doa kalian semua. Teleponan ibumu, Mbak, karena ibumu sudah bilang, siapapun kamu, bagaimanapun kamu, apapun kamu, kasih kabar ke ibumu. Ibumu nunggu. Saya tidak tahu masa lalu kalian, saya tidak tahu masalah kalian, tapi yang saya tahu, ibumu menunggumu. Setiap kali saya telepon dia, saya tuh punya perasaan yang nggak jelas, yang galau. Jadi saya nggak ngerti harus ngomong apa lagi gitu. Jadi kadang-kadang saya akan merasa saya akan baper. Buat mbaknya yang di luar sana, saya tahu kadang-kadang ibumu itu ruwet, Mbak. Saya tahu kadang-kadang bapakmu itu bulet, Mbak. Saya tahu kadang-kadang adik-adikmu itu menghabiskan uang-uangmu. Tapi perlu kalian tahu, mereka juga mengkhawatirkanmu. Ya mungkin saat ini ada di sebagian dari kalian tidak diperdulikan keluarga. Ada yang sebagian dari kalian terbuang dari keluarga. Tapi saya mohon jangan pernah dendam sama keluarga, karena keluarga adalah keluarga. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi, karena bagi saya adalah keluarga adalah segalanya. Sayangi mereka, cintai mereka selagi mereka masih ada. Mbak Yuni pinter ngomong, keluargamu dewe piye, Mbak? Iya, saya tuh pernah bentrok sama ibu saya, tapi saya lihat usia ibu saya yang sudah tua. Mau apa sih saya itu? Saya dilahirkan di dunia ini udah terima kasih banget sama ibu saya. Jadi buat Mbak Iin, semoga hatimu terketuk. Semoga ada sedikit bisikan di hatimu untuk kamu menghubungi orang tuamu. Saya berdoa buat Mbak Iin agar diberikan kesehatan, kesabaran yang lebih, karena ibumu sedang menunggumu. Buat teman-teman yang di luar sana, bantu saya share video ini. Share videonya Mbak Iin yang kemarin ada fotonya itu, agar seluruh masyarakat Indonesia yang ada dimanapun, tidak hanya di Hong Kong, di Macau, di Taiwan, di Korea, di Jepang, di Malaysia, dan di Singapura, ataupun di Brunei, kalaupun Mbak Iin sudah pulang Indonesia dan Mbak Iin sudah punya rumah tangga sendiri, golek ono ibumu, Mbak Iin. Golek ono ibumu. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung saya, yang memberikan support pada saya, yang mempercayakan YouTube saya untuk mencari informasi. Saya ucapkan terima kasih. Jadi YouTube ini tidak akan bisa mencapai 35 ataupun sampai 100 tanpa kalian. Sesuatu yang sangat mengejutkan, siapa sih Yuni itu sebenarnya? Yuni adalah seorang TKW dari Indonesia, tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita Indonesia. Kenapa bisa punya YouTube ini? Kenapa bisa YouTube-nya semakin besar?
Itu karena kalian, Mbak. Saat kalian share, like, subscribe, itu gak bisa, saya nggak bisa ngomong. Karena kalianlah yang membuat YouTube ini sampai hari ini itu ada. YouTube ini ada karena kalian. Karena saya tidak menyangka bahwa YouTube ini bisa membludak seperti ini. Bagi saya syukur alhamdulillah 35.000 dalam pencapaian yang sekian lama. Itu saya merasa sudah hebat. Dan saya yakin bisa lebih hebat lagi saat dukungan kalian tidak pernah pudar. Karena YouTube ini, apa ya, saya bisa bilang, di luar sana kan banyak YouTuber juga. Di luar sana ada orang yang lebih hebat dari saya, ada orang yang lebih pintar dari saya, ada orang yang lebih mengerti dari saya. Tapi kalian tetap memberikan dukungan itu pada saya. I love you buat kalian semua. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas semuanya deh. Saya nggak bisa ngomong apapun karena ini akan saya kembalikan pada kalian semua. Itu aja dari saya. Karena sekali lagi telepon memang tidak pernah berhenti. Saat saya baper ini saya takut sekali ngangkat telepon. Tapi ya sudahlah. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye. Bye.